فاتحة والقبول والتمام بالرسول إلى حضرة سيدنا الرسول محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم إلى حضرة جميع الأقطاب والأوتاد والأبدان، جميع مشايخنا في الدين، جميع بين أمهاتنا وأزواجنا وذريتنا أحبابنا أجمعين، ثم إلى حضرة سيدنا الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي، ثم إلى حضرة جميع الأقطاب والأوتاد والأبدان، ثم إلى حضرة سيد الإمام قطب هذا الزمان، مجدد هذا الزمان حبيب بن عمر وعلي سيدنا الشيخ شافي أدامي شيخ الحسن، ثم إلى حضرة قرى شعبان وصولهم وفروعهم وأزواجهم ذريتهم أحباب أجمعين، ثم إلى حضرة جميع المعتمرين في هذا المسجد، إن الله يغفر لهم يرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ونعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكر النفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والدعاء إلى الخير والدلالة على الهدى وابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. إن الله يجنبنا الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، إن الله يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إن الله فينا ظاهرا باطنا، اجعل المودة والرحمة لنا ولهم برحمتك نستغيث، برحمتك الكبرى عند القدسية، اجعل نيتنا تحت نية الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وحبيبنا عمر وعلي سيدنا شافي هذا مجدد هذا الزمان قطب هذا الزمان، وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. قال بعض الحكماء سلامة الجسد في قلة الطعام، وسلامة الروح في قلة الآثام، وسلامة الدين في الصلاة على خير الأنام. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يعني اخشوا الله وأطيعوه، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، يعني عملت ليوم القيامة. ومعناه تصدقوا وعملوا بالطاعة لتجدوا ثوابها يوم القيامة، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون من الخير والشر، فإن الملائكة والسماء والأرض والليل والنهار يوم القيامة يشهدون بما عمل ابن آدم من خير أو شر، طاعة أو معصية، حتى أن جوارحه تشهد عليه، والأرض تشهد للمؤمن والزاهد، وتقول صلى عليه وصام حج وجاهد، فيفرح المؤمن والزاهد وتجن على الكافر والعاصي. Qala ba'dul hukama, berkata sebagian mereka para orang-orang yang ahli bijak. Kalau hukama di sini otomatis ulama, orang-orang yang bijak. Makanya nama lain dari ulama hukama, bijak, dari untayan kata-katanya bijak. Kalau kita lihat ucapan mereka para ulama, murattab kalamuh, ucapannya itu tersusun. Murattab kalamuhu, ucapannya tersusun dengan rapinya dari A sampai Z. Nampak urifa annahu alim, diketahui bahwa dia adalah seorang alim. Jadi kalau orang yang ucapannya itu tartib, ada makna, ada isi, berarti dia punya ilmu. Gitu. Kalau kita mau dianggap orang yang berilmu, jadikan ucapan-ucapan kita penuh dengan arti. Kemarin kita sudah membahas orang yang bersolawat kepada Rasulullah Muhammad. Mau dia putra, mau dia putri, mau dia laki, mau dia perempuan, bersolawat kepada Rasulullah. Allah suruh kepada malaikat untuk memasukkan dirinya di satu air, ya, di tempat, di air. Kemudian ketika keluar dari air tersebut dengan bulu yang sangat banyak, bahkan dikatakan dalam sabda Rasulullah, bulunya itu sebanyak umat, sebanyak makhluk, bahkan mencepretkan dari keluar air tersebut
dicepretkan tuh malaikat punya sayap. Dari cepretan itu tercipta malaikat yang untuk memberikan salawat kepada siapa? Kepada orang yang bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti berapa banyak tuh keagungan salawat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Karena memang salawat sambung kepada kekasihnya, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara inti salawat, orang yang belum punya guru, kalau dia bersalawat, insya Allah dia bakal punya guru. Gurunya salawat. Itu dia. Apalagi di akhir-akhir zaman ini, untuk menjumpai guru yang kamil, guru yang sempurna, jarang dijumpa. Tapi kalau misalnya kita mau harus berguru, wajib kita minta kepada Allah sebagaimana yang telah dikatakan oleh Imam Al-Haddad. Ketemu, jaga dan kuat. Addu 'alaiha bin nawajid, gigit dengan gigi geraham. Kalau kita mempunyai guru yang model mengikuti salaf, gitu. Guru yang mengikuti salaf, mengikuti ulama-ulama sebelumnya, ya. Guru yang betul-betul mengikuti ulama-ulama sebelumnya. Karena dikhawatir kalau misalnya dia punya guru enggak mengikuti ulama sebelumnya, bagaimana dia bakal melakukan aktivitas. Nanti dikhawatirkan aktivitasnya aktivitas yang penuh dengan bid'ah. Itu yang disebut dengan bid'ah, yaitu melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh salaf, yang keluar dalam syariat. Itu dia al-khilaf, keluar dalam syariat. Kalau tidak keluar dalam syariat tidak masalah. Ini yang keluar dalam syariat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebahagian mereka para orang-orang bijak berkata, salamatul jasadi fi qillati ta'am. Keselamatan jasad itu karena dengan sedikitnya makan. Fi sababiyah. Selamatnya jasad, badan tersebab, betul, lihat. Fi tersebab gillatit ta'am, sedikitnya makan. Jangan dikit-dikit makan. Kita dikit-dikit makan. Kan di antara orang yang kebanyakan makan, Faina man aktsara ta'amah, orang yang memperbanyak makannya, yaksul galba, dia sudah membuat hatinya itu kasar dengan seketika. Dia makan, hobinya makan, kuliner, makan di mana hari ini, yang dia pikirkan adalah makan. Ghazluhu ta'amu wa syarab, tujuannya dia adalah makan dan minum. Laisa ghazluhu Allah, bukan tujuannya adalah Allah. Sementara orang bertakwa tujuannya Allah. Allah lagi, ada makan, alhamdulillah, ada kelebihan makan sebagaimana disabdakan Rasulullah, fa'aksir ma'ah. Kalau misalnya kita punya ada rezeki banyakkan dikit, kita memperbanyak sayur buat bagi-bagi tetangga. Bagi-bagi lagi, jangan pelit kita sama tetangga. Yang bisa jadi orang dia baik sama tetangga, dia menjadi wali min auliyaillah. Gara-gara dia baiknya kepada tetangga, saleh dia, menjaga kekuatan dia dengan tetangga, maka dia dijadikan oleh Allah sebagai wali min auliyaillah. Allahu akbar. Jadi bagaimana nasib kita? Sedikit makan, fi qillati ta'am, bukan karena banyak makan. Orang banyak makan, dia punya hafalan, kalau dia santri rusak. Kalau misalnya dia orang biasa, itu bakal melahirkan penyakit dan syahwatnya tinggi. Itu orang yang banyak makan. Karena tujuannya makan. Makanya biasanya orang yang makan banyak ngantuk dia. Tapi kalau misalnya makannya biasa-biasa saja, tidak ngantuk dia. Coba lihat, kalau ada orang berbuka puasa makannya kebanyakan, dia ngantuk tarawih. Gitu. Kenapa? Kebanyakan sih makannya. Coba makannya biasa-biasa saja, nggak jadi ngantuk. Jadi yang membuat ngantuk itu kalau dia makan banyak. Nah, kita lihat di dalam diri kita, kira-kira habis makan ngantuk gak? Kalau ngantuk berarti kebanyakan makan. Gitu. Wa salamatur ruhi fi gillatil atam, dan keselamatan ruh kita bisa selamat ketika meninggalnya kita, terus langsung berada dalam hadiratul qudsiyah, dan ruh kita ni enak, enggak ada ganjalan kita dengan Allah, enggak ada hijab kita dengan Allah. Fi gillatil asam, tersebab sedikitnya dosa. Bukan enggak punya dosa. Bukan. Imam Ghazali di sini enggak bilang bukan karena tidak punya dosa. Siapa? Kita. Kalau misalnya kita enggak punya dosa, fi gillatil asam, karena sedikitnya dosa. Dikit.
Makan dikitin, dosa dikitin. Nikmat. Orang kalau sedikit dosa, nikmat dia berzikir. Zikirnya zikir hakiki. Kan ada orang zikir karena nafsu. Ada perbedaan zikir nafsu dengan ngaji nafsu, dengan zikir hakiki dengan ngaji hakiki. Orang yang kalau misalnya zikirnya nafsu, dia zikir tapi tidak dengan keilmuan, tidak dengan sebuah kelayakan dia berzikir. Dia tidak tahu hakikat zikir, kemudian dia merasakan tenang saja. Itu bisa jadi itu nafsu. Tapi kalau yang difirmankan oleh Allah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub, ingat dengan zikir kepada Allah, itu bakal menenangkan hati kalau dia sudah mengetahui hakikat zikir. Hakikat zikir dia mengetahui hakikatul madzkur. Hakikat madzkur, hakikat yang dizikirkan. Siapa yang dizikirkan? Allah. Dia tahu Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah, Al-Malik Al-Qudusnya Allah. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha, dan dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Asmaul Husna, fad'uuhu biha, mintalah kalian dengan nama Asmaul Husna. Allahul Malikul Allahu la ilaha illa huwal Malikul Qudus Salamul Mu'minul Hayyul Jabbarul Mutakabbir Al-Khaliq Bari'ul Musawwirul Ghafurun. Terus itu Asmaul Husna. Itu kalau misalnya kita faham tentang keagungannya Allah Subhanahu wa taala, berarti disebut dengan hakikatul madzkur. Dia tahu tentang hakikat yang disebutkan. Orang kalau udah mengetahui hakikat Allah, hanat al-khalaik, makhluk-makhluk dianggap biasa saja. Ya, tadi kan salawat Syekh Abu Bakar bin Salim. Kemudian ada salawat dari Sayyidina Imam Abu Bakar Segaf. Ada salawat dari Habib Saleh Tanggul, Masya Allah, salawat berketerusan. Itu salawat-salawat yang diungkapkan tadi adalah dari Sayyidina Imam Syekh Abu Bakar bin Salim, hanat al-khalaik, yang lain dianggap santai. Jadi dia enggak gimana-gimana dengan makhluk, karena dia tahu hakikat zikir, hakikat Allah Subhanahu wa taala. Hakikat Allah Subhanahu wa taala. Ingat Allah. Tidak ada yang selembut dengan latifnya Allah, dengan lutufnya Allah, dengan anisnya Allah, dengan rahmahnya Allah. Tidak ada. Hanya Allah. Allah. Apakah kita sudah merasakan nikmat ketika kita zikirkan dengan sebutan nama Allah? Apakah baru cuma sekedar rutinitas kita menyebut nama Allah? Tapi terus perbanyak kita. Kita belum merasakan nikmat hakikat menyebut nama Allah dengan agungnya. Terus berzikir lagi, berzikir. Jatuh merupakan sebuah hal yang wajar. Anak kecil saja ketika baru terlahir, kemudian dia proses mau berjalan dia jatuh, mau berjalan dia jatuh. Tapi orang yang tangguh adalah dengan jatuhnya dia menjadikan isyarat adalah kesuksesan yang tertunda. Wajar orang ketika zikir terjatuh lagi, zikir terjatuh lagi, ngaji terjatuh lagi. Tapi itu kan kesuksesan tertunda. Teruskan. Allahu Akbar. Ulama berkata, itu dalam ungkapan sesuai dengan apa yang telah dikatakan oleh Imam Al-Ghazali di sini. Beruntung ya tayyib man galat dunubuhu, yang dosanya dikit, fata'alat ruhuhu fi alamil malakut. Orang yang dosanya dikit itu dia punya ruh itu meninggi sampai bahkan di alam malaikat. Dia dikenal di alam malaikat. Orang yang dosanya dikit, dikitin dosa. Kalau misalnya kira-kira kita nggak perlu banyak ngomong, nggak usah ngomong. Kita nggak mau dengar, nggak usah perlu dengar. Kalau kita nggak mau ngelihat, nggak usah ngelihat. Tuh lihat, dikitin dosa. Karena orang mau berada dalam satu langkah suluk dekat dia dengan Rasulullah, dikitin dosa. Dengan arahan-arahan yang dilakukan, yang diarahkan oleh mereka para kaum salihin, mulai dikitin dosa. Ayo, bismillah. Masuk di gerbang baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah kita mendikitkan dosa, ngapain nih? Wasalamatud dini fi salati ala khairil anam, dan keselamatan agama dengan memperbanyak salawat kepada sebaik-baik manusia, yaitu Nabi Muhammad. Salawat. Itu salawat bagaikan got yang banyak kotoran, yang banyak sampah. Kalau dibersihin
kemudian ketika datang air, oh asik tuh. Nggak kelihatan got yang ada mungkin di daerah-daerah kita kotor. Jadi seakan itu adalah kali-kali kecil yang di situ dilalui dengan air-air yang sangat nikmat. Yang nanti di dalam surga diungkapkan oleh Allah, jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasya rabbah. Ya Allah, jannat, surga-surga, jannatin tajri min tahtihal anhar, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Ya Allah, nikmat. Dan itu aliran sungai terjadi lantaran salawat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita nanti di dalam surga, kita mempunyai sungai, kita mempunyai istana, kita mempunyai pohonan, kita mempunyai bidadari, kita mempunyai keindahan dan keagungan surga itu lantaran banyaknya salawat. Salawat. Keagungan seorang muslim di dunia dan di akhirat itu tergantung kekuatan salawat yang dia baca, kekuatan salawat yang ada di dalam dirinya. Ada bahkan terkadang ada orang mengatakan salawat yang datang dari ulama bid'ah. Allahu Akbar. Sampai dia mengatakan cukup bid'ah saja. Boleh jadi bid'ah, tapi kan bid'ah hasanah. Ini salawat, oh harusnya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Allahumma sholli ala Muhammad saja. Sebagaimana ketika ditanya kaifa nusalli alaika ya Rasulullah, mereka para sahabat bertanya, bagaimana caranya kami bersolat kepada engkau ya Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian mereka berkata dengan seperti itu. Mereka tidak tahu sebab nuzulnya, asbabul wurudnya hadis tersebut. Mereka tidak tahu tentang bagaimana etika mengungkapkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di publik atau di dalam dirinya. Ya Allah, gitu. Jadi perbanyak salawat lagi. Itu agama kita bakal kuat. Agama kita, agama anak istri kita, tuh Allah bakal kuatin. Yang tadinya tuh anak bandel banget, istrinya ghibah mulu. Perbanyak salawat. Kayaknya belum hasil, introspeksi diri kita. Kalau misalnya belum hasil, bisa jadi belum banyak. Oh misalnya, udah banyak nih, bisa jadi belum ikhlas. Oh belum ikhlas, bisa jadi kita belum ada rasa cinta kepada Rasulullah. Oh belum bisa rasa cinta kepada Rasulullah, antara apa? Bisa jadi kita belum mengagungkan ulama, belum mengagungkan mereka kaum sholihin, belum cinta kepada sesama muslim. Jadi banyak introspeksi. Itu introspeksi diri. Gitu. Yang tidak bakal mungkin ucapan mereka para ulama salaf. Qaulu ta'ala, firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Yakni maksudnya dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, ikhsyawallaha wa ati'uh, takutlah kalian kepada Allah dan taat kepada Allah. Taat aturan. Orang kelihatan berwibawa kalau dia taat aturan. Kelihatan berwibawa seseorang kalau dia taat aturan. Susah orang taat aturan, jamaah sekalian. Sebelah sana, sebelah kiri ya. Dia mau sebelah kanan. Kenapa? Yang nyuruh anak kecil. Padahal mau yang nyuruh anak kecil kayak mau yang nyuruh orang tua, kayak kalau misalnya dia pimpinan, ikut. Betul gak? Papa sebelah kanan. Oh, dia nyuruhnya gak benar kepada saya. Sombong tuh dia. Aduh, masa saya disuruh sama anak kecil? Tuh lihat. Taat aturan itu susah. Jadi kalau misalnya kita nih mulai, contoh, kita di masjid, panitia mengatakan tolong kalau misalnya sebelum Jumatan mati dispekerin. Apa namanya? HP-nya matiin gitu. Dia bilang, apaan sih? Emang apaan itu? Emang nanti Tuhan? Astagfirullah. Apaan tuh aturannya? Ini kan artinya dia nggak ikut aturan. Ikutin aja dulu aturan. Aturan dibuat untuk ditaati, bukan untuk dilanggar. Berapa banyak dengan aturan-aturan, malah banyak pelanggaran yang ada. Ayo jamaah bersihin hati. Dia nggak ngebersihin hati. Ayo jamaah banyakin zikir. Dia nggak zikir. Ayo jamaah bersolat berjamaah. Dia nggak sholat berjamaah. Nggak ikut aturan. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah jiwa memandang apa yang sudah dia lakukan untuk hari esok. Apa yang telah dia lakukan untuk hari esok. Lighad, untuk hari esok. Ghad ini hari kiamat. Kira-kira apa yang sudah kita karyakan untuk nanti kelak nanti di hari kiamat. Untuk di hari kubur. Enggak usah di hari kiamat jauh-jauh, di hari kubur. Apa yang sudah kita lakukan? Apakah kita sudah bikin masjid, bikin mushola, majelis salim,
Apakah kita sudah jutaan kali zikir? Apakah kita sudah sering mimpi baginda Rasulullah? Apakah kita sudah bisa menggembirakan hati Rasulullah? Introspeksi diri. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Ya Allah, ayyani amilat liyaumil qiyamah, yaitu apa yang dilakukan untuk hari kiamat. Persiapan kita untuk hari kiamat panjang. Ada orang dia minum obat, dia minum vitamin biar sehat. Alhamdulillah, itu sunnah Rasulullah. Tapi apakah kita sudah meminum vitamin yang datang dari Allah dan dari Rasulullah, yaitu takwa? Itu vitamin yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah, itu takwa. Apakah kita sudah? Permasalahan itu semuanya kembali kepada kita semuanya. Wa ma'nahu tasaddaqu, artinya bersedekah kalian, sedekah jiwa. Bukan cuma sekedar harta, ini jiwa kita untuk Allah. Kita ikrar inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin. Subuh as-salatu khairum minan naum, enggak mau bergerak, dia enggak mau salat subuh. Berarti jiwanya bukan dia berikan kepada Allah. Jiwanya diberikan buat dirinya kalau begitu jadinya, untuk nafsu, birahi. Ntar-ntaran aja dulu, tahu-tahu jam 7, akhirnya dia salat subuh jam 7. Ya Allah, tuh lihat. Gitu, udah kedengaran suara azan, kemudian suara salawat, didengungkan untuk ngaji. Ntar dulu. Allahu Akbar. Tasaddaqu, sedekah kalian, jiwa kita sedekahin untuk Allah. Jiwa kita, hidup mati kita, anak istri kita untuk Allah, harta kita apalagi, semuanya untuk Allah. Terus apa dong yang kita miliki? Apalagi kita dalam doa kita, dalam salat kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Titik sentralnya lillah, karena Allah. Kalau udah kita bilang lillahi rabbil alamin, kenapa harus kita bersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat maksiat? Atau kita lakukan sesuatu bukan karena Allah Subhanahu wa taala? Ingkar kalau begitu jadinya, ingkar janji. Merpati tak pernah ingkar janji. Ya, merpati aja enggak mau ingkar janji dengan tuannya, bagaimana kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Wa'amalu bi ta'ati, dan amalkan dengan taat. Litajidu. Kalau litahajjadu berarti untuk bangun malam. Untuk bangun malam pahalanya, tidak. La'alla shawab, mudah-mudahan ini benar. Litajidu sawabah, untuk mereka jumpai pahalanya. Agar litajidu, agar kalian maksudnya, agar kalian kan tasaddaqu, sedekahlah kalian agar kalian ini semuanya bakal mendapatkan pahala. Bukan litahajjadu, bukan. Kalau tahajjud itu artinya bangun malam. Tahajjada ya tahajjadu, tahajjudan. Makanya tahajud itu bangun malam. Ibadah yang dilakukan di bangun malam, dikatakan oleh mazhab Imam Asy-Syafi'i, setelah dia salat Isya dan tidur sebentar, kemudian dia bangun, maka itu disebut, andaikan dia salat, namanya tahajud. Apapun bentuk salatnya ketika itu. Jadi itu bukan tahajud artinya litajidu, agar kalian menjumpai sawabah, pahalanya kelak yaumul qiyamah, di hari kiamat. Wattaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha memberikan kabar apa yang telah kalian lakukan. Minal khairi wa syarri, kebaikan atau keburukan. Fa innal malaikata was samaa wal arda, maka sesungguhnya malaikat, langit, bumi, wal laila wan nahar, malam dan siang, yaumal qiyamati, di hari kiamat, yashhaduna, mereka semuanya menyaksikan. Semuanya itu menyaksikan, malaikat, siang, kemudian sore, kemudian bumi, langit, semuanya menyaksikan bima amila banu Adam, apa yang sudah dilakukan anak Adam, apa yang sudah dilakukan oleh manusia, mereka menyaksikan. CCTV-nya tidak pernah rusak, CCTV-nya tidak pernah lentur. Kenapa? CCTV-nya malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Yang tidak ada pungkiran di sana dan di sini dari anak-anak Nabi Allah Adam alaihi salatu wasallam, dari seluruh manusia tidak ada yang bisa memungkirinya.
min khairin, kebaikankah? Alhamdulillah kalau itu adalah kebaikan. Au syarrin, atau keburukan. Nauzubillahi min dzalik. Ta'atan, kok dibaca ta'atan di sini? Takdirnya kanat ta'atan atau ta'atan kanat, baik itu taat atau ma'siyatan atau maksiat. Jadi ada takdirnya, ta'atan kanat atau ma'siyatan kanat, takdir. Habis engkau dibaca nasab, iya ta'atan kanat. Artinya apa dong? Baik itu adalah taat, berarti kanat itu adalah khabar, ta'atan berarti itu adalah khabar kana gitu. Au ma'siyatan, ataukah itu maksiat hatta anna jawariyahu, bahkan seluruh anggota tubuhnya, seluruh dia punya anggota tubuh, mata, telinga, hidung, mulut, semuanya anggota tubuh, tashhadu alaih, menyaksikan apa yang sudah dilakukan ya Allah. Wal ardu tashhadu lil mu'mini, dan juga bumi menyaksikan buat orang yang beriman, waz zahid, dan orang yang zuhud. Orang beriman dan zuhud disaksikan oleh bumi. Jadi apapun yang sudah kita lakukan, Allah Maha menyaksikan dan makhluknya Allah tahu. Kemudian kenapa harus kita mempesonakan diri agar kita dengan serba wah? Kan lucu. Kalau Allah Maha tahu, langit dan buminya Allah tahu, siang harinya tahu apa yang sudah kita lakukan, kenapa harus kita mau diproklamirkan kebaikan kita oleh orang lain? Astagfirullahaladzim. Jatuh ketika itu dikatakan. Berapa banyak orang yang sudah melakukan ibadah, dia jatuh lantaran apa? Lantaran maksiat itu sendiri. Seperti hasad, yaitu dengki banget sama orang. Itu ada ulama dengki sama sesama ulama, ada dai dengki dengan sesama dai, ada misalnya tukang tahu dengki dengan tukang tahu. Ini dengki. Yang dengki enggak pernah ada benar-benarnya. Yang dengki tidak bakal ada berkah-berkahnya. Innal hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Sesungguhnya dengki, penyakit dengki itu apaan tuh dia? Emang dia punya ilmu? Punya banyak, hatinya dengki. Ada berat di dalam hatinya kalau misalnya Allah memberikan nikmat kepada ini dan itu, Allah memberikan kekayaan kepada ini dan itu, Allah memberikan ilmu kepada ini dan itu, hatinya dengki. Naudzubillah min dzalik. Kalau misalnya mau minta aja sama Allah. Kenapa harus dengki dengan sesama? Itu rusak tuh dia. Dia udah ngaji tapi dengki. Innal hasad ya'kulul hasanat. Sesungguhnya dengki itu, penyakit dengki itu bakal memakan kebaikan kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana api memakan kayu bakar. Astagfirullahaladzim. Fataqulu, kemudian engkau berkata, sallallahu alaihi, bersolawat kepadaku. Anggota tubuh tersebut bakal berkata sallallahu alaihi, dia ikut salat kepadaku. Kalau misalnya itu orang mukmin, orang yang zuhud, anggota tubuhnya mengatakan sallallahu alaihi, alhamdulillah dia salat bersamaku. Sama dia puasa, alhamdulillah. Tuh lihat. Jadi penting sekali ini kita puasa. Penting sekali kita salat. Wa hajja, berhaji, ya Allah, wajahada, dan dia bersungguh-sungguh. Wajahidul musyrikin bi amwalikum wa anfusikum, dan berjuanglah kalian melawan mereka orang-orang kafir dengan harta kalian, dengan jiwa kalian. Dalam sabda baginda Rasulullah, wajahidul musyrikin, dan berjuanglah kalian melawan mereka orang-orang musyrik. Berjuang, mujahadah dalam keadaan ibadah. Itu anggota tubuh kita bakal menyaksikan kelak. Fayafrahul mu'min, akhirnya orang mukmin, wazahid, orang yang mukmin, orang yang zuhud bergembira. Ya Allah, bergembira. Kenapa? Alhamdulillah. Karena tidak bakal dusta. Apa yang dilakukan oleh manusia kelak nanti anggota tubuhnya bakal mengatakan apa yang sudah dilakukan. Apa yang telah dilakukan oleh anggota tubuhnya, enggak bakal mungkin dusta. Allah Sang Hakim yang Maha Agung yang tidak bisa untuk dikatakan ini dan itu, tidak. Yang disaksikan oleh mereka para malaikat-malaikatnya, tidak bakal mungkin ingkar mereka para malaikatnya Allah. Wa tashhad 'alal kafir wal 'asi, tapi ingat, anggota tubuh ini menyaksikan giliran kepada orang kafir dan orang berbuat maksiat. Demen banget matanya ngelihat perempuan, demen banget nih mulut ghibah, demen banget mau tahu urusan orang, demen banget nih
telinga dengerin kelacuran ucapan-ucapan yang tidak ada manfaat. Demen banget hatinya buruk sangka. Demen banget dia punya akalnya itu akal yang nggak benar. Pokoknya kalau misalnya sama orang udah nggak ada benar-benar, naudzubillah min dzalik. Tuh lihat, itu semua anggota tubuhnya bakal bersaksi. Fataqulu, kemudian anggota tubuh berkata, asyraka alayya. Dia sudah berbuat syirik tuh, naudzubillah min dzalik. Syirik, menduakan Allah. Nih lihat, saya punya cincin, nggak ada yang bisa kecuali ini cincin. Waduh, hati-hati. Kalau punya cincin aja, sunnah Rasulullah. Jangan bilang gimana. Oh, ini cincin saya merah delima, nggak ada masalah. Mau merah delima ke, mau merah siam ke, mau merah bagaimana, alhamdulillah. Jangan dibilang apa-apa, alhamdulillah. Oh, saya punya golok, saya mau punya keris. Oh, saya punya, oh lihat nih, oh tuh pohon, masya Allah luar biasa angkernya. Kasih makan lah, kasih minum. Oh enggak, jangan. Kalau misalnya banyak tuh dalam tradisi, kalau misalnya ada orang nikahan, misalnya yang di tempat kasur itu adalah nenek-nenek. Kalau misalnya anak muda, nanti ibu-ibu muda nanti turun hujan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Oh, kalau misalnya jalan kemana-mana dia bilang hati-hati, Mbah, misi Mbah, ini anak bagong mau lewat. Mbah, anak bagong, berarti ente anak bagong dong. Kalau begitu jadinya, astagfirullahaladzim, membuat lacur, kesyirikan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Jangan seperti itu jamaah sekalian, jangan. Bikin masjid harus di atasnya ada apa? Ada kelapa. Harus ada kue, ada tempe. Ya enaknya itu kan bangunan dia makan. Enggak jadi harus mau dibikin kayak gitu boleh, enggak juga enggak ada masalah. Jangan komentar banyak. Tuh lihat tuh, hati-hati. Oh, saya sembuh nih alhamdulillah. Saya minum kopi, gara-gara saya minum kopi sembuh. Gara-gara saya minum obat sembuh. Hati-hati tuh. Ucapan-ucapan yang mengeluarkan diri dari hadirat Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Hati-hati itu jemaah. Dan itu semuanya perlu ilmu. Jangan sampai ucapan-ucapan kita keluar dari keilmuan. Saya mah tergantung yang di atas. La ilaha illallah. Saya tergantung di atas. Siapa yang di atas? Kalau misalnya dikatakan Allah di atas, berarti Allah tidak di kanan kiri Allah Subhanahu wa taala, berarti bertempat dong. Tergantung yang di atas. Hilangkan ucapan-ucapan seperti itu jamaah. Tergantung Allah. Jangan bilang tergantung di atas. Salah. Diomelin kita sama ulama, itu bakal membuat sebuah kemusyrikan. Gak mau sholat, salam ini sama malaikat, astagfirullah, salam ini sama malaikat. Kalau malaikat Israel yang datang gimana dong? Itu titip salam sama malaikat. Cari bal khamar, ini dia minum minuman keras, ya Allah, minuman keras. Atau yang sebandingnya, atau yang lebih dahsyat dari minuman keras, narkoba, atau yang seimbangnya itu lem ya, yang bau itu lem aibon. Wah, dia play sama dengan minuman keras. Kemudian juga minuman cuka aren yang sudah menjadi minuman keras. Masya Allah, Allahu Akbar. Atau banyak sekali yang senada dengan minuman keras. Apalagi sih dia minum jamu dicampur dengan topi miring misalnya. Akhirnya benar-benar miring. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah. Akhirnya wa akal haram, dia makan makanan yang haram. Faya wailah, celaka, ya Allah dia celaka. Inna nagishahu fil hisabi arhamur rahimin. Sesungguhnya yang bakal meneliti, yang bakal bertanya-tanya nanti kelak di hari hisab, di hari perhitungan, dialah Allah yang maha memberikan kasih sayang, sesayang-sayang yang memberikan kasih sayang. Al-mu'min waladhi yakhafullah. Nah, orang beriman adalah orang yang takut kepada Allah. Titik itu tadi. Al-mu'min waladhi yakhafullah. Orang mu'min dia takut kepada Allah. Nah, kita permasalahannya kita mu'min enggak? Jangan kita cuma sekedar bilang mu'min tapi kita berani banget sama Allah. Masya Allah, ngelacur, demen banget ngelihat perempuan, demen banget minuman keras, demen banget ngomongin orang kejahatan. Akan dia memang udah jahat, tetap itu ghibah namanya. Na'udzubillah min dzalik. Bijami jawarih, dia takut dengan seluruh anggota tubuhnya. Semua anggota tubuhnya dia takut kepada Allah, takut. Hakikat cinta ada takut di situ. Hakikat cinta, hakikatul mahabbah, itu ada takut di situ.
Saking cintanya kita sama istri, kita takut kalau misalnya istri masuk neraka. Ajarin ngaji. Tuh lihat, itu hakikat cinta namanya. Ajarin. Saking cintanya kita sama anak, ajarin anak kita ngaji. Kemana kepribadian tuh anak, di sana dan di sini. Saking kita cinta kepada anak. Tapi kalau misalnya tidak cinta, tidak ada perhatian. Lihat, hakikatul mahabbah al-ihtimam bih. Hakikat cinta itu dia mempunyai perhatian. Dari perhatian dia mempunyai rasa takut. Ya Allah, bagaimana kalau anak saya bodoh? Ya Allah, di zaman sekarang ya Allah, ngajinya kayak begini, sekolah pada pakai Zoom. Pokoknya harus nih anak saya ngaji. Kalau misalnya dibiarkan begini saja, bakal menjadi bodoh, bakal menjadi anak itu saking takutnya. Karena landasan cinta. Jadi seorang mukmin itu lantaran dia cinta kepada Allah dan Rasulullah ada sifat namanya takut. Seluruh anggota tubuhnya dia takut. Bukan hanya seluruh anggota tubuhnya, anak dan istri, semua orang yang ada di sekitarnya takut kalau kena adab. Makanya mereka para ulama saking takutnya kepada Allah, dakwah melulu. Dakwah. Bukan karena untuk beliau, untuk semuanya. Ya Allah, jangan sampai ini kena adab. 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 Tuh lihat ulama. Bahkan ada di antara mereka para aulia Allah, ada aulia Allah secara wilayah, misalnya ada perwakilan wali, pimpinan wali yang namanya kutub, autad, abdal. Kita nggak bicara itu panjang lebar. Artinya ada wilayah wali di kampung ini ada perwakilannya, wali ada perwakilan ada. Itu semuanya tuh minta kepada Allah jangan sampai turun adab. Dakwah lagi, dakwah. Maksudnya apa? Jangan kena adab. Saking apa? Saking takut akan adabnya Allah Subhanahu wa taala. Kita cinta harusnya sama mereka para ulama. Yang di setiap malam mereka nangis di hadapan Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bukan untuk beliau saja, bukan anak keluarga beliau saja. Tapi untuk semuanya, ya amanal khaifin, ya amanal khaifin, aminna mimma nakhaf, ya amanal khaifin, ya amanal khaifin, sallimna mimma nakhaf. Tuh lihat mereka para ulama-ulama saleh. Sementara kita buat diri saja tidak mampu. Sementara mereka para ulama saleh, guru-guru kita bukan cuma sekedar buat beliau saja, tetapi untuk umat. Allahu akbar. Kama qala al-faqih Abul Laits, sebagaimana berkata seorang al-faqih al-Imam Abul Laits namanya. Alamatu khaufillahi ta'ala tadhharu fi sab'ati asya'. Tanda takut kepada Allah itu nampak di 7 perkara. 7. Ini dia takut gak? Lihat dalam 7 perkaranya. Awaluha lisanuh. Yang pertama lisannya. Kalau dia takut kepada Allah, lisannya dijaga. Enggak segampang-gampangnya ngomong. Enggak segampang-gampangnya monten orang. Monten itu menilai orang. Apaan tuh dia? Astagfirullah. Sinis, ngomongnya enggak ada enak-enaknya, nyakitin hati. Enggak takut dia sama Allah. Berani berarti kalau dia sama Allah Subhanahu wa taala. Omongannya kasar. Omongannya nyakitin hati. Omongannya maksiat mulut. Astagfirullah. Kalau ada dia, hati kita tadinya nikmat menjadi enggak nikmat. Astagfirullah. Kita dekat sama ulama yang tadinya kita keras hati, dekat dengan ulama adem. Kenapa? Lisannya membuat hati tenang. Nah, di antara ciri orang yang takut kepada Allah, lisan. Fayamna'uhu minal kadhibi, dia cegah lisannya dari dusta. Orang mukmin udah enggak dusta. La yakdzibul mu'min. Seorang mukmin itu tidak dusta. Halil mu'min yakdzib. Apakah orang mukmin berdusta? Tidak. Orang mukmin tidak pernah berdusta. Kalau kita masih bohong, kelihatan ada bohong kecil. Nina ada duit, mau yang mana? Padahal nggak ada duit. Ini bohong. Ini termasuk bohong nih jamaah, dengerin. Yang ada di dalam siaran seperti ini juga dengerin. Nah, Nina mau duit yang mana? Dilihat nggak ada, di sini nggak ada. Padahal emang nggak ada. Tuh bohong tuh, lihat bohong. Sama anak aja bisa bohong. Nah, ntar kita beli durian gimana? Emang ente nggak punya duit? Jangan janji dong. Tau-taunya ntar ya nak, ntar nggak punya duit. Kalau misalnya ada duit janjiin boleh, nggak punya duit jangan dong. Bohong kah? Bohong, namanya bohong. Nah, tuh gara-gara bohong kecil bakal ada bohong besar.
Gara-gara ada bawang kecil, ada bawang besar. Api yang kalau misalnya kita lihat kebakaran itu gara-gara api kecil. Orang berbuat maksiat itu gara-gara dosa kecil, kemudian naik berketerusan menjadi dosa besar. La ilaha illallah. Ada maling itu sebelum dia jadi koruptor kelas besar, itu jadi koruptor kelas RT dulu. Dia jadi koruptor kelas RT berhasil, kelas RW berhasil sampai tinggi. Ya itu dia, karena dari kecil. Jangan biasain kita bohong. Janji sama orang, entar anda datang, insya Allah anda datang. Jangan kebanyakan janji. Orang mukmin dia jaga dari kata-kata wallahi, demi Allah, jangan. Kebanyakan dusta itu hati-hati jamaah sekalian, hati-hati. Bahkan kalau misalnya tuh barang dagangan kalau sudah di wallahin jadi nggak berkah. Ya, mau beli untuk Id baju, tuh tukang wallahi, jangan dah, nggak berkah tuh jadi. Emang apa sih harus pakai wallahi? Itu tukang pakai kolang kaling bilang wallahi ini harga, ya Allah, jualan tukang kaling bilang wallahi, jangan dong. Wallahi itu bukan urusan kecil, kolang kaling dia wallahi. Harga yang 5.000, 10.000, 500.000 dia wallahi. Jangan kita kebanyakan seperti itu. Ya, jangan. Jaga tulisan kita dari bohong. Wal ghibah, ngomongin orang. Si hitam datang. Emang hitam datang. Si hitam datang. Kan dia hitam. Justru dia hitam, ente udah riba. Apa sih riba? Dzikruka akhaka lima yakrah. Penyebutan engkau kepada saudara engkau lima yakrah law yastami' ilaik. Dia benci kalau dia dengar dari ucapan engkau. Itu hitam, kalau misalnya dibilang hitam, marah gak? Kalau kedengaran marah, ribah itu namanya. Si pendek datang, Allahu Akbar. Satu waktu Sayyidatuna Aisyah pernah kedatangan nenek-nenek. Akhirnya beliau ngomong kepada baginda Rasulullah, ya Rasulullah, kedatangan nenek-nenek kecil. Ya Aisyah, dikasih tahu langsung oleh baginda Rasulullah. Andaikan lautan semulanya yang ada, ya Aisyah, ini bakal menjadi keruh semuanya karena dosa engkau. Minta maaf kepada nenek-nenek tersebut. Ya Rasulullah, kan dia nenek-nenek. Iya, tapi engkau jangan bilang nenek-nenek kecil. Tuh lihat, emang namanya nenek-nenek kan kecil, tapi tetap jangan dibilang tuh nenek-nenek kecil. Ada tamu sih, kurus, kering, kerontang. Udah bilang, udah ada tamu aja. Jangan bilang kurus, kerontang. Ininya apa namanya? Sedikit dia punya apa namanya? Kumis. Ini udah gitu kumisnya jelek lagi. Ya Allah, memang jelek bening, tapi jangan diomongin dong. Itu udah ghibah tuh, lihat. Gara-gara begitu doang Sayyidatuna Aisyah datang ke rumah nenek-nenek. Ya ummul mukminin, mahajatuka ilayya. Wahai ummul mukminin, hajat engkau untuk apakah? Aku merasa tersanjung dengan datangnya engkau. Ada yang aku bisa bantu? Ya ummul mukminin, aku minta maaf. Ya ummul mukminin, apa yang kau buat salah? Tidak, aku minta maaf. Aku diomelin oleh baginda Rasulullah. Aku dinasihati oleh baginda Rasulullah. Sesungguhnya aku sudah berghibah. Apa yang kau sudah ghibahi? Ya ummul mukminin, aku mengatakan bahwa engkau adalah nenek-nenek dan kecil. Aku ridha. Engkau ummul mukminin, engkau adalah ibu kami, engkau adalah istri Rasulullah. Bagaimana kami tidak ridha? Tapi tetap Sayyidatuna Aisyah minta maaf. Itu dosa. Langsung minta maaf. Bagaimana kita yang sering jelekin orang? Lihat-lihat, itu kan kelihatan perkara kecil. Gara-gara perkara kecil dia punya jiwa kelak nanti ketika meninggal dunia, faruhuhum mawqufah ma baina samai wal ardi, maka ruhnya itu terpontang-panting antara langit dan bumi. Gara-gara begitu doang. Dosa kita banyak banget. Tuh dia ngomongin lagi. Terus gimana dok? Minta maaf, dan minta maafnya bukan cuma sekedar maafin ya, saya punya salah. Tidak, minta maaf dengan menyebut kesalahan yang sudah kita lakukan. Emang kenapa ente minta maaf sama anak? Iya, anak bilang ente giginya otek, ente giginya ompong gitu. Minta maaf ente. Kalau misalnya mau diterima taubat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bingung enggak?
dari masih muda kita, ya Allah, kita udah nyelekin orang banyak banget. Minta maaf, minta maaf. Sebelum adanya malaikat yang namanya Israel, sebelum ucapan Israel mengucapkan salam kepada kita untuk mengambil ajal kita, untuk mengambil roh kita, minta maaf. Akhirnya sekarang di menjelang pertengahan Sya'ban, menjelang nisfu Sya'ban, minta maaf, minta maaf. Orang yang paling indah akhlaknya adalah orang yang minta maaf terlebih dahulu. Walaupun orang tuh nggak maafin, biarin, yang penting kita minta maaf. Kita dosa kita udah banyak, ya Allah. Saya bilang bahwa ente punya jenggot jelek banget. Begitu, iya, ana ridha. Dia ridha atau dia nggak ridha, kewajiban kita minta maaf. Jemaah, orang yang kita minta maaf dia ridha atau dia tidak ridha, kewajiban kita minta maaf. Andaikan tuh dia bilang duit dulu 100 ribu, kita kasih. Demi apa? Demi dosa kita dimaafin. Tuh lihat, enggak jadi riba, enggak menjadi juga mentang-mentang tidak. Tapi kan dosa kita harus dilunasin. Utang tuh lihat, utangnya 1.000, bayarnya 15.000, itu riba jelas, hati-hati tuh. Allahu Akbar. Kemudian kita kasih makan anak dan istri. Gimana dong kita? Udah ada tuh masuk di dalam tenggorokan, udah bahkan berdaging, di mana makanan haram tersebut tidak bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadah yang di situ termakan dari ucapan-ucapan yang haram dan dari harta-harta yang haram. Nauzubillah min dzalik. Itu riba. Riba aja dahsyat. Kemudian wanamimah, ngadu domba. Ngadu domba enggak harus ngadu domba dengan ucapan, dengan gaya. Terlihat, itu bisa ngadu domba. Kita ngomong ke situ lagi, ngadu domba udah. Ngadu domba. Orang diadu domba dosa haram. Sapi diadu domba haram. Kambing diadu domba haram. Kelinci juga. Sekarang bahkan anak-anak kecil diadu domba, dipukul-pukulin tuh berantem untuk dapat hadiah. Dosa besar. Dosa besar. Naudzubillah min dzalik, yang disebut dengan olahraga seperti itu. Dosa besar. Naudzubillah min dzalik, ya Allah. Tega. Orang tua ngadu anaknya untuk mendapatkan ini dan itu, untuk mendapatkan dunia yang sedikit, dipukul tuh anaknya dengan tinju, berantem. Astagfirullahaladzim, naudzubillahi min dzalik. Atau ada yang bunyi kecil diadu. Atau sekarang ngadu ikan cupang diadu, plak. Yang ikan cupang lagi plak. Yang namanya ikan cupang dosa tuh, ngadu ikan cupang. Ini lagi ngetren sekarang, ya kan? Bolehkah punya ikan cupang? Enggak ada masalah. Saya enggak mengatakan haram ikan cupang, tapi kalau misalnya itu ikan cupang diadu, kita mau gak diadu? Ayo, kita mau gak diadu? Diadu dengan, hatta dengan orang yang paling kecil di antara kita kan capek. Nangkis tuh dia capek. Yang penting kan yang enak kan aman, damai. Seorang mukmin damai. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Itu seorang muslim namanya. Wal buhtan lebih tinggi daripada riba. Kalau kita bilang tuh aki-aki itu kecil, dia bukan aki-aki, kita bilang aki-aki itu buhtan, dosanya lebih besar daripada riba. Kalau dia benar-benar aki-aki itu namanya riba. Tapi kalau dia bukan aki-aki, ini bukan aki mobil, aki-aki orang udah tua, aki-aki datang, dia masih muda, kita bilang aki-aki itu buhtan, dosanya lebih besar daripada riba. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jaga lisan. Wa kalamul fudul, dan ngomong yang berkebanyakan. Jangan banyak ngomong mulu kayak aki-aki. Ngomong mulu kayak nenek-nenek. Dia ngomong lagi. Habis beli baju di Tanah Abang dia ngomong. Habis beli baju di mana dia ngomong. Habis beli emas tuh dia ngomong. Biasa tuh ibu-ibu. Habis beli emas ngomong ke sana ke sini. Dapat arisan dia ngomong. Enggak ada manfaatnya ngomong. Kita juga tuh lihat, habis dapat dapat warisan ngomong, sedekah enggak, dapat gajian ngomong, ngasih sedekah buat masjid enggak. Oh, kita ini banyak ngomong, menggedekan anak kita. No, lihat anak saya udah jadi manajer, enggak ada yang nanya. Oh, anak saya udah jadi ini, dan enggak ada yang nanya, kebanyakan ngomong. Tahu enggak? Gara-gara kebanyakan ngomong, Allah berikan hati kesat.
hati keras karena banyak ngomong, kalamul fudul. Maka kalau misalnya di Hadramaut, di Tarim, kalau anak banyak ngomong langsung disiwakin. Sekira-kira habis disiwakin langsung dibedarahin, kencengin. Tuh nak, kebanyakan ngomong berdarah kan nak? Oh, iya pak, berdarah ya pak. Padahal mah emang orang tuanya berdarahin, sengaja siwaknya dikencengin. Tuh lihat, kamu banyak ngomong aja begini, bagaimana kalau nanti kamu omongan makruh, omongan yang haram, didik anak kita. Jangan sampai kebanyakan ngomong. Tuh lihat, jangan sampai kebanyakan ngomong lagi, ngomong yang nggak ada manfaatnya. Kalau ngomong yang tidak ada manfaatnya tidak boleh, bagaimana ngomongan yang makruh? Bagaimana ngomongan yang haram? Wa yaj'aluhu masyghulan bi dzikrillah. Nah, kalau dia takut kepada Allah, dia jadikan lisannya itu sibuk dengan zikir kepada Allah. Zikir. Tanda dah tu berarti lisannya udah mulai takut kepada Allah. Zikir lagi. Zikir pagi, siang, sore, malam, zikir lagi. Wa tilawatil Quran, dia banyak baca Al-Quran, baca lagi Al-Quran lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi bi yadihi mulku wa 'ala kulli alladzi khalaqal mauta wal hayata. Terus dia baca lagi, dia baca Al-Quran lagi. Wa mudzakaratil ilmi, dan mudzakarah ilmu, ngaji. Makanya ulama-ulama saleh di mana mereka berada ngaji. Misalnya lagi berkunjung, baca kitab. Ayo baca kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat adat-adat para habaib kita. Lagi santainya suruh baca kitab, ilmu lagi. Padahal dia lagi habis makan siang baca kitab, ilmu lagi. Habis sarapan pagi baca kitab, ilmu lagi. Tengah malam bahkan terkadang kitab itu ilmu dan ilmu. Tenang. Ini kalau misalnya kita takut kepada Allah akan lisan kita nih, kita mau jaga lisan kita kepada Allah, ngaji lagi, mulut ngaji lagi, baca kitab, baca ilmu lagi. Enggak ada waktu untuk ngomongin orang. Kan gara-gara orang banyak ngomongin orang, gara-gara tuh lisannya enggak ada murnya itu zikir. Enggak ada pakunya itu sholawat, kata ulama. Gara-gara enggak ada mur, enggak ada paku, ya udah akhirnya jebol dia punya lisan. Ngomongnya yang enggak benar, berantakan. Nauzubillah. Sampai sini kita selesai, insyaallah kita akan lanjutkan. Jadi di antara tanda orang yang taat, orang yang takut kepada Allah, dia jaga lisannya. Nanti habis itu matanya, habis itu dia jaga pendengarannya, habis itu dia jaga 7 anggota yang ada di dalam hati, yang itu a'dha'us sab'ah, itu anggota tubuh yang 7 namanya. Yang pertama adalah lisan. Alhamdulillah selesai. Nanti insyaallah hati. Insyaallah di berikutnya insyaallah Allah mudahkan. Wallahu a'lam. Silakan jemaah. Ya, bismillah. Mengenai menjaga lisan, kalau dalam suatu organisasi atau kantor lah, misalnya kan ada struktur atasan, ada bawahan. Jika bawahan tidak menyukai cara kerja atasan, apakah dengan kritik itu sama dengan juga kita dosa gitu? Atau bisa kita tidak boleh berkata, oh ini salah gitu? Kita memahami hadis Rasulullah tentang man ra'a minkum munkaran, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka rubahlah kemungkaran tersebut dengan tangan, au bilisani, atau dengan lisannya, au biqalbi, atau dengan hatinya, fadzalika adhaful iman, yang demikian itu serendah-rendahnya iman. Hadis yang sangat banyak yang disabdakan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanda di mana dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mampu untuk memberikan nasihat kepada siapa yang ada di sekitarnya. Ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Lillah, karena Allah, wali rasuli, karena rasulnya, wali a'immatihim, untuk ulama-ulamanya, pimpinan-pimpinannya,
wa ammatihim, dan untuk orang-orang awam. Terus gimana dong nasihat kepada pimpinan? Nasihat kepada pimpinan enggak sebagaimana nasihat kepada masyarakat. Kebanyakan pimpinan di demo marah dia. Ini yang salah kaprah kita. Kebanyakan pimpinan di demo marah. Sesoleh-solehnya pimpinan kalau di demo marah juga. Di demo lagi, demo. Jangan dong, ada kritikan yang membangun. Dan tidak setiap pimpinan yang salah kemudian harus diungkapkan kesalahan tersebut di hadapan halayak. Demo ini. Lihat, apakah kita pernah melihat di zaman Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali demo? Ini saya ambil mazhab Hadramaut. Orang yang percaya kepada saya, tidak ada masalah. Enggak percaya harus pakai demo, enggak ada masalah. Saya enggak gimana-gimana. Saya enggak mengatakan anti demo, tidak. Cuma saya bilang, apakah Sayyidina Abu Bakar berdemo? Apakah Sayyidina Umar berdemo? Apakah Sayyidina Utsman berdemo? Apakah Sayyidina Ali berdemo? Apakah Sayyidina Hasan dan Husain berdemo? Apakah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz berdemo? Apakah Imam Syafi'i berdemo? Apa Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah berdemo? Imam Malik berdemo? Apa Imam Ahmad berdemo? Apakah semua para ulama berdemo? Jawabannya tidak. Jadi ada Al-Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir ilallah, mau dibunuh, difitnah, hancur-hancuran dari Irak menuju Makkah, Madinah, Makkah, Madinah lagi, sampai masuk ke Yaman, sampai ke Husaisah, sampai akhirnya beliau menetap di sana. Al-Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir ilallah, walaupun beliau difitnah, beliau mau dibunuh, anak keturunannya mau dibunuh, tapi dengan cara dakwah, dengan kelembutan dakwah, tidak dengan demo. Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'lawi, beliau ambil pedangnya, yang pada akhirnya pedang tersebut ada di kuburan gurunya Al-Imam Syekh Sa'id Al-Amudi sekarang. Itu di kuburan gurunya itu masih tersimpan sebahagian pedangnya Sayyidina Imam Al-Faqih Al-Muqaddam. Karena dalam dakwah tidak untuk berperang, tapi dakwah lagi. Apakah Sayyidina Imam Al-Faqih Al-Muqaddam tidak difitnah habis-habisan? Dan apakah mereka para wali songo tidak difitnah habis-habisan, tapi dengan lembut. Artinya nih, andaikan ada atasan salah, tidak perlu untuk dikritik secara langsung, dan tidak perlu untuk diungkapkan kesalahannya di hadapan halayak. Perlu pendekatan diri. Yang seperti itu kerjaan kita, dan kita di dalam perusahaan atau anak perusahaan kita bakal jadi aman, dan kita akan menjadi perbuatan yang buruk bakal bisa menjadi baik, tapi tidak terlihat. Jadilah kita di antara orang-orang yang ikhlas. Kita deketin, beli jeruk dah tuh, kita gajian beli jeruk ke rumah atasan kita, bukan untuk bernego, bukan untuk minta cari muka, enggak, mau nasihat. Beliin jeruk 5 kilo dah, lumayan dah, enggak ada masalah. Itulah dakwah, untuk mengeluarkan dakwah, bukan mau dapetin duit mulu, keluarin duit buat dakwah. Ayo, ini Pak, mau ni apa? Tapi kan tu mangga udah dibuka. Kopi kita beliin kopi Medan, Masya Allah, atau kopi Aceh, Masya Allah, kopi Gayo, itu, gitu, kopi Gayo. Oh kita kasih, ini Pak, dia udah minum kopi. Kalau misalnya ada anak bawahan kita, kita ngopi, kita naik sebentar dah kemana, bikin Indomie, beli Indomie apa semuanya, gini. Anda mau ngomong, musyawarah di situ. Kira-kira menurut ente baik? Oh ya Allah, anak salah, ya Allah, maafin. Itulah dakwahnya habaib kita. Itu adalah dakwah salafun sholihin, berhasil di Indonesia, berhasil di 2/3 dunia dengan dakwah mereka kaum sholihin. Bukan dengan demo, bukan dengan kritik yang menajam, dan tidak ada sejarahnya. Dan tidak pernah ada sejarah mereka kaum sholihin menimok secara langsung. Tidak ada sejarahnya. Ingat, saya bukan anti demo, enggak.
Saya mengikuti apa yang telah dikatakan oleh saya punya guru Al-Habib Umar. Habib Umar, apa yang dikatakan oleh gurunya Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad. Habib Abdul Qadir, apa yang telah dikatakan oleh gurunya Habib Abdul Qadir bin Ahmad, ya Habib Ahmad. Habib Ahmad, apa yang telah dikatakan oleh Habib Abdul Rahman. Habib Abdul Rahman, apa yang dikatakan oleh Habib Ali. Habib Ali, apa yang dikatakan oleh Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Habib Ali, tidak, Habib Abdul Rahman dulu. Habib Ahmad berkata apa yang dikatakan oleh Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, apa yang dikatakan oleh Habib Muhammad bapaknya. Kemudian apa yang dikatakan oleh Imam Abdullah bin Husain bin Tahir. Imam Abdullah bin Husain bin Tahir, apa yang telah dikatakan oleh Habib Tahir bin Husain bin Tahir. Terus sampai kepada Sayyidina Imam Umar bin Sumayyad bin Imam Hasan bin Abdullah bin Ali Al-Haddad, sampai kepada Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad. Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, apa yang telah dikatakan oleh Imam Syekh Imam Umar bin Abdul Rahman Al-Attas, terus kepada Imam Husain bin Syekh Abu Bakar Salim, sampai kepada Sayyidina Imam Syekh Abu Bakar bin Salim. Jadi ucapan saya ini merambat, ada dalilnya. Saya ngomong karena dari guru saya. Guru saya udah ngomong dari sebelumnya, dari gurunya lagi. Nah, itu. Jadi kalau misalnya kita melihat ada satu pertikaian yang harus kita sembunyikan. Yang harus kita nasihati, tapi nasihati lembut, jangan kasar. Ketika kita menasihati pejabat dengan kasar, yang ada adalah hunjaman dari atas ke bawah. Plus, mereka punya kekuasaan, jamaah. Mereka punya kekuasaan. Nah, bagaimana kekuasaan tersebut agar untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kita cari muka, bukan, tapi dengan lembut kita mendekati mereka atau mereka mendekati kita. Habis itu kita nasihatin. Datang seorang pimpinan kepada Sayyidina Imam Umar bin Abdul Rahman Al-Attas, Qutbul Anfas, yang setiap nafasnya itu beliau bisa mengungkapkan 250.000 kali setiap nafas. Satu nafas 250.000 kali, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Bisa? Tunjukkan jamaah di hadapan saya, bisakah? Satu nafas, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, akbar, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Ini 250.000 kali. Bisa? Beliau wali. Sebelum jadi wali beliau belum wali. Capek. Ini saya katakan, datang tuh pejabat presiden dalam istilah kita ke Sayyidina Imam Umar bin Abdul Rahman Al-Attas, tapi beliau biasa santai. Sultan yaji ila sultan, sultannya dunia datang ke sultan akhirat. Sultan yaji ila sultan, sultannya dunia datang ke sultan akhirat. Sultan dunia itu sultan presiden, sultannya akhirat yaitu wali. Yang seharusnya mereka presiden pejabat yang datang ke rumah wali, bukan wali datang ke rumah pejabat. Sultan yaji ila sultan. Kemudian disiapkan hidangannya itu beliau mempunyai pohon buah hinna ini yang buat orang mandiin jenazah, itunya apa namanya, bukan, masa orang dikasih kapur barus. Bidara, betul, kan buah bidara kecil-kecil tuh enak. Bidara dulu di daerah sana ada bidara, ada, makanya bidara Cina, ada bidara Arab, ya kan? Itu ada bidara Cina, bidara Arab, banyak tuh kampung bidara. Saya belum melihat lagi di sini. Bidara dikasih makan bidara, buah bidara. Nasihat lagi gimana. Lembut Al-Imam Umar bin Abdul Rahman Al-Attas, tidak kasar. Ente gimana sih pejabat? Enggak, santai. Rahat, diajak minum ngopi, ke teh, biasa santai. Tapi biasa, enggak dikasih jamuan yang berkelebihan. Kalau kita kan kedatangan pejabat, wah, masya Allah, karpet, permadani, enggak, beliau biasa. Sampai tetangganya, ya Bim, kita sembelih kambing, biasa aja. Bim, di rumah ada sembelih kambing, terserah kalau nanti mau bikin sembelih kambing, silakan. Tapi anda jamu, ini pejabat biasa. Maka anda dikasih nasihat dengan lembutnya. Orang yang mempunyai hati halus, keluarnya juga halus, dan yang terima juga bakal jadi halus. Berubah total tuh, apa namanya, pejabat presiden, berubah total.
Dan ini kan untuk kemaslahatan umat. Akhirnya udah merasa kenyang, tetangganya Imam Umar bin Abdurrahman Al-Attas ngajak dia, yaitu pejabat atau presiden, makan di rumah tetangganya Imam Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Ya udah, Jabar Khatir udah disiapin gulai kambing apa semuanya. Apa kata presiden tersebut? Aku sudah makan hidangan waliullah. Walaupun cuma sekedar buah bidara, ini sampai malam aku sudah kenyang. Tuh lihat. Padahal ngobrolnya santai, lembut, apa semuanya. Tuh lihat ulama-ulama kita. Al-Imam Al-Habib Ali bin Tahir Al-Haddad dari Keramat Empang Bogor itu dengan khusyuknya nasihatin Bung Karno dengan lembutnya, dan itu tidak pernah disebut dengan sejarah. Santai, Bung. Begini. Iya, Beb. Iya, Beb. Terus ulama-ulama besar, kiai-kiai besar dari Jawa, saya lupa namanya ketika itu, lembut nasihatin Pak Harto, datang ke rumah Pak Harto, begini. Tapi kalau misalnya dinasihatin di DPR MPR, kira-kira gimana dong? Marah gak tuh pejabat? Marah. Ucapin secara lembut, plek. Lihat, nggak lama Pak Harto ketika itu membuat 1000 masjid dengan masjid Pancasila. Tuh lihat, ada hikmahnya nggak? Ada hikmahnya. Jadi kalau misalnya kita mau nasihatin pejabat, lentur. Kita nasihatin orang aja lentur, apalagi kita nasihatin pejabat, apalagi kita nasihatin orang tua. Waduh, serba salah nih kita nasihatin orang tua. Tapi harus lentur. Itulah lika-liku dakwah dan harus kita lakukan seperti itu. Berkebanyakan, mohon maaf jamaah, kebanyakan, intinya saya tidak anti demo, tidak. Silakan yang mau demo. Tapi itu bukan madhab Hadramaut demo. Bukan madhab ulama-ulama kita sebelumnya demo. Gitu. Jadi gimana dong? Doa kepada Allah. Doa kepada Allah. Di malam kita minta sama Allah. Ya basital yadaini bil atiyah. Kita baca doa maulid mana prakteknya? Wahai Zat yang membuka kedua tangannya bil atiyah, mana dong, mana? Minta sama Allah. Ya. Seburuk-buruk pejabat, kalau masyarakatnya doa, hasil semuanya, hasil. Jangan malah kebanyakan jelekin lagi. Ini saya nggak ada hubungannya dengan pejabat ya jamaah, nggak ada. Dikasih duit aja nggak ada. Ini artinya saya mau kasih tahu, inilah madhab yang lembut dalam Islam, madhab kelembutan, madhab kasih sayang. Dan Indonesia didatangi oleh mereka para habaib dengan lembutnya. Itu dia. Paham jamaah? Ini saya nggak bicara politik, sedikit pun saya nggak mau masuk politik. Apalagi ini enggak naudzubillah min dzalik. Apalagi untuk membuat satu kubu enggak ada. Tidak ada membuat kubu, nggak ada. Emang apaan? Emang politik saya buat kubu? Tidak. Ini cuma artinya nih saya mau ngasih tahu kepada jamaah, kepada orang yang ada di atasan kita, nasihatinlah secara bijak. Ifadz lisanaka 'indal umara. Jaga lisan kau ketika berhadapan dengan umara. Jaga lisan. Jangan gampang banget jelekin pejabat. Ini dan ini, jangan. Doain biar benar. Kalau perlu nasihatin perlahan. Gimana sih Pak RW? Lagi ada Pak RW lagi. Enggak, ini kan lagi ngaji ya Pak RW. Gimana sih Pak RW? Pak RW mana juga bakal marah. Marah enggak? Ini kan lagi ngaji. Ini keterusan omongan ini. Lagi ngaji ada aja lagi. Gitu. Iya Pak ini dah itu Pak WR misalnya. Gimana? Ya kan manusia. Lembut. Kalau datang kan sambil ngopi di pos RW, enak gak? Gini. Senyum mesra. Akhirnya bisa dijalankan gak? Ada, itu dia. Pentingnya kedekatan. Itulah yang disebut dengan ilmu lobby. Semua bakal mudah gara-gara lobby. Lobby itu istighfar. Ada dalam istilah dakwah namanya istighfar, lobby. Diajarkan kita oleh Al-Habib Umar dengan ilmu istighfar, ilmu dakwah yang namanya pelobian, tapi bukan untuk cari muka. Bukan untuk cari muka. Nauzubillah min dzalik. Enggak ada. Mereka para kaum salihin, apakah Habib Umar cari muka? Enggak ada. Nauzubillah min dzalik. Habib Ali masyhur di jamaah. Beliau enggak tahu presidennya siapa. Yang benar aja. Enggak tahu presidennya siapa. Habib Ali masyhur, saya punya guru, beliau enggak tahu presidennya siapa. Ngaji sama Habib Ali masyhur. Enggak tahu namanya. Habib Ali masyhur kan ngajar dakwah fatwa, ngajar enggak tahu siapa presidennya. Datang
Presiden ngaji. Emang nggak tahu? Ada jamaah udah selesai ngaji, presiden mana? Udah pulang. Ya, kalau mau tujuan ngaji, ya inilah ngaji. Kalau mau berkunjung silahkan. Habis itu datang lagi, Habib Ali Mansur biasa-biasa aja. Waktunya ngaji enggak menjadi ahlan wa sahlan, enggak biasa, enggak cari muka. Habib Ali Mansur biasa, selesai santai apa semuanya, ngaji. Dia tinggalkan kepresidennya, pangkatnya apa semuanya, yang ibaratnya yang jaga presiden apa namanya? Pengawal dari jarak jauh biar enggak tahu bahwa dia presiden. Habib Ali Mansur udah tahu bahwa ini adalah presiden, tapi bisa santai. Akhirnya santai, kemudian dinasihati dengan lembutnya. Tuh lihat. Setelah tahu bahwa dia adalah seorang presiden, apakah Habib Ali Mansur cari muka? Tidak, biasa. As-Sultan yaji ila sultan, tadi saya bilang. Rajanya dunia berjumpa dengan rajanya akhirat. Maka rajanya akhirat jauh lebih tinggi daripada rajanya dunia. Wallahu a'lam. Mohon maaf kepanjangan. Saya ngomong kayak gini maksudnya biar jangan salah kaprah dan jangan menyalahkan dan jangan juga mempunyai persepsi yang berbeda dengan demo dengan tidak berdemo. Tidak. Islam tidak seperti itu. Yang berdemo boleh, enggak berdemo, tapi itulah yang disebut dengan mazhab perdamaian. Gitu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, saya Pak Alim pada